Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang syirik modern. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Pertama Alwi Nur Fauzi, kedua Ali Robi, ketiga Anwar Febrianto, dan keempat Mahat Ihsan. Kami dari Prodi Teknik Mesin 2020, semester 1, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pengertian syirik. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini, namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Ada juga bentuk-bentuk syirik modern antara lain. 1. Nusyrah. Nusyrah menurut Ibnul Atsir adalah pengobatan yang dilakukan terhadap orang yang diduga kemasukan jin. Nusyrah juga bermakna mengeluarkan sihir dari seseorang yang terkena sihir. 2. Tanjim perbintangan. Kata tanjim dalam terminologi syariat diartikan sebagai upaya mengetahui sesuatu dengan mengikuti isyarat bintang-bintang. 3. Tiarah. Pada masyarakat kita ada keyakinan kalau di rumah ada kupu-kupu, itu pertanda akan kedatangan tamu. Kalau mata berdenyut tandanya ada yang mengangeni, del. Keyakinan seperti ini disebut tiarah. 4. Tamaim, jimat. Tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, yaitu sesuatu yang dikalungkan ke leher atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak bala, bahaya. Itulah sejumlah fenomena kemusyrikan yang cukup merebak di masyarakat. Selanjutnya ada pula bahaya syirik bagi kehidupan manusia. 1. Menghancurkan seluruh amal, firman Allah Ta'ala, yang terjemahannya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu, dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar, ayat 65. 2. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu, syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa, ayat 48. 3. Pelakunya diharamkan masuk surga, kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Maidah, 72. 4. Kekal di alam neraka. Firman Allah Ta'ala, yang sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surah Al-Bayyinah, ayat 6. Demikian materi singkat tentang syirik modern, semoga kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan syirik, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena ketidaktahuan. Apabila ada kesalahan kata dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.